Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita pada siang hari ini, bersyukur dan bersabar atas musibah yang terjadi. Nah, guru-guru kita tadi telah menyampaikan sejumlah tausiah, ada 3 segmen. Nah, di segmen ini pemirsa, kami persilahkan untuk para jamaah mengajukan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Yang pertama atas nama Bapak Ahmad Sultoni. Boleh berdiri Pak Ahmad Sultoni dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sultani, mewakili pengurus Masjid Nurul Badar. Saya bertanya Pak Ustadz tentang mensikapi musibah-musibah ini, banjir di mana-mana, gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya. Beda untuk memperbedakan ini apakah ujian atau ini azab. Oh, Masya Allah. Tolong Pak Ustadz supaya dijawab. Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini pertanyaannya istimewa. Apa bedanya ujian sama azab? Kalau ujian secara spesifik itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi dibuat spesifik sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujian itu buat naik kelas. Nah, bedanya sekolah sama hidup. Kalau hidup itu ujian dulu baru belajar. Kalau sekolah belajar dulu baru ujian. Nah, pertanyaannya kalau ujian kita selalu sama berarti kita kagak naik. Itu. Remet dah tuh sekolahnya. Kagak kelar-kelar kan akhirnya apa? Kagak naik kelas sama sekali. Nah, beda dengan azab. Kalau azab itu yang beriman kena, yang bermaksiat juga kena. Contoh seperti di Aceh, di Medan dan juga di Padang. Saya tidak menyebut tentang apa dan bagaimananya, tapi ini murni ada campur tangan manusia. Keserakahan manusia mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil, akhirnya apa? Alam marah. Yang kena, yang beriman kena, yang munafik kena, yang kafir kena semuanya. Dan ini sama seperti tahun 2004 tsunami Bapak. Itu azab, semuanya kena. Cuman ada catatannya, orang-orang yang beriman ketika jadi korban dari sebuah musibah besar, ada kemungkinan nilai di sisi Allah saat dia tidak kufur, tidak murtad, maka ada peluang untuk syahid. Tapi kalau mereka para pelaku maksiat, besar dosa dan Allah tenggelamkan, dan itu menjadi hukuman kecil di bumi sebelum hukuman paling besar nanti di akhirat. Makanya kita harus hati-hati dalam ngejalanin kehidupan. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita 2 jalan. Jalan yang baik jadi amal soleh, jalan maksiat jadi amal salah. Dua-duanya ada konsekuensinya. Orang yang diwafatkan hanya karena kena bala dari kemaksiatan yang orang lakukan, maka Allah akan catatkan menjadi amal soleh dan kebaikan buat kita. Contoh kemarin sempat viral, ada seorang anak yang nyewa alat berat untuk ngegali bekas tumpukan musibah kemarin di rumahnya. Masya Allah, kita sama-sama tahu ibunya masih pakai mukena. Dan diwafatkan sama Allah dalam kondisi sedang mengerjakan sholat. Bagi orang yang beriman itu ujian. Tapi bagi orang-orang yang diwafatkan tidak dengan keimanannya, tapi tersebab kemaksiatannya, maka itu menjadi azab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri atas jawaban yang menarik ini. Dan berikutnya kami